Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Asyam dari kelas 10-3. Di sini saya ingin membahas mengenai materi bab 2, yaitu membangun budaya taat hukum. Yang dimana membangun budaya taat hukum ini dibagi menjadi 3 subbab, yaitu kesadaran hukum, tujuan hukum, dan sumber hukum. Nah, sebelum ke situ kita mau bahas dulu, yaitu membangun budaya taat hukum. Membangun yang berarti kita itu melakukan, dan ada kata budaya yang berarti itu adalah kebiasaan, yang berarti dalam bab ini kita diajak untuk membiasakan diri melaksanakan, mentaati budaya taat hukum. Nah, sekarang kita ke sebab yang pertama, yaitu adalah kesadaran hukum. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwasanya kesadaran hukum itu sangat berpengaruh dengan hukum, yang dimana hukum itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, hukum sangat berpengaruh terhadap segala bidang kehidupan manusia, dikarenakan hukum pasti ada dalam segala tatanan kehidupan bermasyarakat yang ada di manusia. Seperti ungkapan dari Cicero, yaitu adalah ubi societas ibi ius, yang berarti di mana ada manusia di situ ada hukum. Nah, seperti pada ungkapan ini yang dimana Cicero ini mengungkapkan bahwasanya di mana ada manusia di situ ada hukum, yang berarti manusia membuat hukum itu untuk menjaga kedamaian, untuk menciptakan kedamaian yang ada di masyarakat, dan juga menciptakan hukum untuk kerukunan yang ada dalam anggota masyarakat. Nah, dalam masyarakat ini tentu saja pasti ada yang namanya pelaksanaan hukum. Nah, pelaksanaan hukum ini dilaksanakan oleh yang namanya aparat penegak hukum. Nah, aparat penegak hukum ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya budaya hukum. Budaya hukum itu adalah kebiasaan di mana masyarakat membiasakan diri untuk mentaati hukum yang ada. Nah, dikarenakan ada budaya hukum ini, diharapkan bahwasanya masyarakat yang ada di Indonesia akan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Nah, kesadaran hukum itu apa sih? Kesadaran hukum itu adalah yang berarti kita tidak hanya tahu, tetapi juga melakukan apa yang kita tahu. Maksudnya adalah kita tahu bahwasanya ada hukum itu, dan juga kita itu mengamalkan hukum yang ada itu. Nah, contoh ciri-ciri orang yang melaksanakan atau memiliki perilaku kesadaran hukum ialah satu, yaitu adalah menjaga hak dan kewajibannya, yang berarti ia pasti akan melaksanakan kewajiban dulu sebelum mendapatkan haknya, tidak sebaliknya. Dan yang kedua adalah disiplin, yang dimana tentu saja dikarenakan hukum yang ketat yang ada di Indonesia, kita harus disiplin. Dikarenakan hukum yang ketat itu, kita sebagai warga negara Indonesia kita harus disiplin, yang dimana waktu ataupun tindakan kita itu harus diperhitungkan dengan hati-hati, yang dimana itu harus memenuhi peraturan yang ada. Nah, setelah kita tadi dari subbab yang pertama, yaitu adalah kesadaran hukum, kita ke subbab yang kedua, yaitu adalah tujuan hukum. Nah, tujuan hukum ini menurut Rumokoi, ia membaginya menjadi 4 teori, yaitu adalah teori keadilan, teori utilitas, teori gabungan, dan yang terakhir yaitu adalah teori ketertiban atau ketentraman masyarakat. Nah, yang pertama adalah teori keadilan. Teori keadilan menurut Rumokoi, hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan. Dan yang kedua ada teori utilitas, yang dimana hukum dibuat untuk mewujudkan kemanfaatan. Dan yang ketiga ada teori gabungan, yang dimana hukum untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Dan yang terakhir adalah teori ketertiban dan ketentraman yang ada di masyarakat, yang dimana hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan yang ada di masyarakat. Nah, dari teori Rumokoi tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya hukum dibuat untuk menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan dalam kehidupan. Dan yang kedua adalah hukum sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga adalah hukum dibuat untuk mencegah aksi-aksi tidak terpuji yang ada dalam masyarakat. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah hukum dibuat untuk melindungi hak dan kewajiban, yang dimana untuk mewujudkan keadilan. Nah, tidak hanya itu, Rumokoi juga membagi fungsi hukum menjadi 4 bagian, yaitu adalah 1. Memberi legitimasi atau pengesahan, ya.
terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua adalah sebagai alat rekayasa masyarakat atau of engineering. Dan yang ketiga adalah sebagai sarana pembentukan, khususnya sarana pembangunan. Dan yang terakhir dan yang keempat adalah untuk mengatasi atau mencegah konflik yang ada dalam masyarakat. Nah, tadi setelah kita di sumber yang kedua yaitu ada tujuan hukum, kita ke sebab yang ketiga yaitu adalah sumber hukum. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya sumber hukum atau hukum tertinggi yang ada di Indonesia ialah Pancasila, yang dimana Pancasila sebagai hukum tertinggi yang ada di Indonesia, ia sebagai rujukan bagi hukum-hukum yang ada di bawahnya. Nah, sumber hukum di Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dimana ia disahkan langsung oleh pemerintah, sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang dimana ia menurut kebiasaan atau adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Nah, tata urutan hukum tertulis pada tata urutan perundang-undangan pasal 7 ayat 1 nomor 12 tahun 2011 yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 yang dimana urutan pertama atau hukum yang tertinggi yaitu adalah yang ke-1 adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah ketetapan MPR, yang ketiga adalah undang-undang, yang keempat adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang kelima adalah peraturan pemerintah, yang keenam adalah peraturan presiden, dan yang ketujuh adalah peraturan daerah tingkat provinsi, dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah peraturan daerah tingkat kota atau kabupaten. Nah, yang tadi merupakan sumber hukum tertulis. Sekarang sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis yang seperti tadi saya bilang yaitu adalah sumber hukum yang dimana ia berkembang di masyarakat menurut kebiasaan dan adat istiadat mereka. Sumber hukum tertulis itu seperti contohnya itu adalah norma kesopanan yang dimana ia menyangkut soal tata etika dalam berhubungan masyarakat, dan ada juga norma kesusilaan yang dimana ia berhubungan dengan hati nurani manusia, dan ada juga adat kebiasaan atau hukum adat yang ada dalam masyarakat. Nah, tadi dari materi atau bab mewujudkan budaya taat hukum ini dapat kita simpulkan bahwasanya dari bab ini diharapkan bahwasanya warga negara yang ada di Indonesia semakin menerapkan budaya taat hukum untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang baik, aman, dan maju.